Tokoh wali ini lebih dikenal dengan nama Abah Anom. Dalam bahasa Sunda, Abah Anom berarti Kiai Muda. Nama asli dari Abah Anom adalah Kiai Haji Ahmad Sohibul Wafa Rajul Arifin. Beliau lahir pada 1 Januari 1915 di Kampung Suryalaya, Tasikmalaya, Jawa Barat. Beliau merupakan salah seorang anak dari seorang ayah yang bernama Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad atau yang dikenal dengan nama Abah Sepuh, yakni seorang pendiri pesantren Suryalaya, dan dari ibu yang bernama Hajah Juhriyah. Dari sini kita dapat simpulkan bahwa Abah Anom terlahir dalam keluarga kiai yang di dalam tubuhnya mengalir deras darah ulama. Terlahir di tengah keluarga kiai, Abah Anom mengawali pendidikan dari ayahnya sendiri, Abah Sepuh, yang mengajarinya dasar-dasar ilmu agama. Pendidikan formalnya ditempuh saat ia berusia 8 tahun dengan bersekolah di sekolah dasar di Ciamis. Lalu, beliau melanjutkan pendidikannya dengan masuk sekolah tingkat menengah di Ciawi, Tasikmalaya. Sejak tahun 1930, beliau nyantri ke beberapa pesantren di Jawa Barat, sebab orang tuanya berkeinginan agar Abah Anom kelak dapat menggantikan posisi ayahnya sebagai pengasuh pesantren Suryalaya. Semula, Abah Anom nyantri di sebuah pesantren di Cicariang, Cianjur. Kemudian pindah ke pesantren Jambu Dwipa, Cianjur selama lebih dari 2 tahun. Beliau kemudian pindah ke pesantren Gentur, Cianjur yang saat itu diasuh oleh Ajengan Syadibi. 2 tahun berselang, tepatnya sejak tahun 1935 sampai 1937, beliau melanjutkan pendidikan di pesantren Cirungas Cimelati, Sukabumi, yang saat itu diasuh oleh Ajengan Aceng Mumu, seorang ahli hikmah dan ilmu silat. Di pesantren terakhir inilah beliau mulai mematangkan keilmuannya, tidak hanya di bidang keilmuan Islam semata, namun juga dalam ilmu bela diri dan lain-lain. Berbekal keilmuannya, Abah Anom memberanikan diri menikahi gadis bernama Eus Siti Ruyana pada usia 23 tahun. Tak lama kemudian, tepatnya pada tahun 1938, beliau berangkat ke Tanah Suci Mekah untuk menunaikan ibadah haji sekaligus menuntut ilmu. Ketika bermukim di Mekah selama kurang lebih 7 bulan, beliau sangat rajin mengikuti pertemuan bandungan di Masjidil Haram yang disampaikan guru-guru yang berasal dari Mekah dan Mesir. Sementara itu, beliau juga aktif mengunjungi Ribat Naqsabandi di Jabal Ghubaisi untuk muzakarah atau ngaji kitab tasawuf karya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, yakni kitab Sirul Asrar dan Ghaniyat Al-Talibin, kepada Syekh Romli, seorang ulama dari Garut. Sepulang dari Mekah, Abah Anom ikut serta memimpin pesantren Suryalaya mendampingi ayahnya. Namun karena tahun 1939 sampai 1945 merupakan masa-masa menjelang kemerdekaan, beliau lebih aktif sebagai pejuang yang turut menjaga keamanan dan ketertiban NKRI. Ketika terjadi gerakan Darul Islam atau DITII di Jawa Barat, beliau memutuskan segera bergabung dengan TNI untuk melawan gerakan tersebut. Dengan demikian, pada masa akhir sampai awal kemerdekaan, Abah Anom sangat berkontribusi dalam menjaga kedaulatan NKRI, baik dari penjajahan bangsa asing maupun dari gerakan makar saudara sebangsa sendiri. Abah Anom memimpin pesantren Suryalaya secara penuh ketika ayahandanya, Abah Sepuh, wafat pada tahun 1956. Ketika itu, DITII terus bergerak aktif melakukan perlawanan menantang pemerintahan Indonesia di bawah Presiden Soekarno. Tidak kurang dari 38 kali pesantren Suryalaya mendapatkan teror dari DITII, terhitung sejak tahun 1950 hingga 1960. Untuk menghadapi teror dan serangan DITII, Abah Anom selaku pemimpin pesantren Suryalaya selalu menginstruksikan kepada para santri dan pengikutnya untuk memberikan perlawanan secara gigih. Atas kontribusinya tersebut, beliau memperoleh penghargaan dari pemerintah Republik Indonesia.
Berbicara mengenai Abah Anom tentu tidak lengkap tanpa menyinggung karomah yang beliau miliki. Ada begitu banyak kisah yang tersebar mengenai karomah Abah Anom, seperti yang dituliskan di buku-buku latar belakang dan perkembangan pesantren Suryalaya. Di antaranya, kisah seorang kapten sakti yang ingin menjajal ilmu kesaktian Abah Anom sebagai berikut. Alkisah, pada suatu hari, seorang kapten yang sakti dan beberapa anak buahnya datang berkunjung ke pesantren Suryalaya. Kapten itu membawa sebuah batu kali sebesar kepalan tangan di kantongnya. Batu itu lantas dikeluarkan dan diletakkan di tangannya. Dengan sekali pukul, sang kapten berhasil membelah batu tersebut menjadi dua bagian. Setelah unjuk kebolehan, kapten itu dengan sombongnya menyerahkan batu kalinya pada Abah Anom agar si tuan rumah mempertontonkan kemampuannya. Abah Anom hanya tersenyum seraya menerima batu kali dari tangan si kapten. Batu kali itu segera diremasnya. Secara ajaib, batu kali berubah bentuk menjadi tepung yang halus. Si kapten terbelalak matanya, seolah tidak percaya dengan kesaktian yang dipertontonkan oleh Abah Anom. Bila si kapten hanya mampu membelah batu kali menjadi dua, Abah Anom justru membuatnya menjadi sebuah tepung. Beberapa saat kemudian, Abah Anom meminta segelas air yang di dalamnya terdapat seekor ikan kepada salah seorang santrinya. Gelas air berisi ikan itu kemudian diberikan kepada si kapten. Dengan sikap yang masih sombong, si kapten segera bergaya seperti orang yang memancing. Dengan gayanya itu, ia berhasil membuat ikan di dalam gelas seakan-akan benar terpancing. Si kapten pun kembali menyombongkan kemampuannya di hadapan Abah Anom. Kini giliran Abah Anom yang unjuk kebolehan. Beliau kemudian memberikan isyarat jari telunjuk. Tiba-tiba, ikan dalam gelas itu berpindah ke hadapannya. Ikan itu seolah terkait dengan pancingan telunjuknya. Tak sampai di situ, Abah Anom kembali memperlihatkan kesaktiannya yang lain. Beliau memberikan isyarat tangan yang seolah-olah memegang ketapel. Beliau lalu mengarahkan tangannya ke langit untuk membidik sesuatu. Dengan sekali bidik, seekor burung tiba-tiba jatuh di hadapannya. Melihat kesaktian Abah Anom tersebut, si kapten hanya bisa takjub. Ia seolah tidak percaya dengan peristiwa yang baru saja ia lihat dengan matanya sendiri. Si kapten yang sakti dan sombong itu kemudian bersujud di hadapan Abah Anom seraya meletakkan lututnya pada lutut Abah Anom. Ia mengaku kalah dan segera minta maaf akan kesombongannya. Selain itu, ia juga minta ditalqin untuk menganut dan mengamalkan tarekat yang dipimpin oleh Abah Anom. Sejak itulah ia menjadi pengikut ajaran Abah Anom. Demikianlah kisah perjalanan hidup dan karomah dari Abah Anom yang wafat pada tanggal 5 September 2011 lalu. Sosok yang disebut-sebut sebagai wali fenomenal di abad ke-21 ini merupakan orang yang istimewa. Keistimewaannya tentu tidak sekedar karena karomahnya, namun lebih-lebih karena ia adalah seorang ulama yang ahli ibadah, dzikir, dan ilmu. Dengan kapasitasnya sebagai ulama ini, pantas bila ia begitu disegani oleh kalangan ulama di tanah air. Marilah kita berdoa, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat dan maghfirahnya kepada Abah Anom. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.